Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari IPS kelas 8, masih bersama Pak Guru Andri Paslah. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Jadi untuk itu silakan simak penjelasan berikut ini. Ananda semua, pernahkah kamu melihat para mahasiswa yang melakukan demonstrasi di jalan raya? Demonstrasi merupakan salah satu bentuk konflik. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, karena merupakan salah satu produk dari hubungan sosial. Apa itu konflik? Mari kita simak pengertian konflik menurut beberapa para ahli berikut ini. Menurut tinjauan etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa Latin configere, yang berarti saling menghantam. Sedangkan pengertian konflik menurut Suryono Sukanto adalah pertentangan sosial yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan pihak lain tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Sedangkan pengertian konflik menurut Hendro Puspito adalah suatu proses yang dilakukan dua pihak dalam usahanya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Itulah beberapa pengertian konflik menurut para ahli. Berdasarkan pengertian dari para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud konflik secara umum adalah salah satu bentuk hubungan antar individu ataupun antar kelompok dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu yang dihargai dan langka yang diikuti dengan tindakan yang saling ancam serta menghancurkan. Inilah pengertian konflik secara umum. Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki karakter yang khas menurut corak kepribadiannya. Setiap individu berkembang sejalan dengan ciri-ciri khasnya, walaupun berada dalam lingkungan yang sama. Pada saat interaksi berlangsung, individu akan mengalami proses adaptasi dan pertentangan dengan individu lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka di situ muncullah yang namanya konflik. Sebagai contoh, ketika kamu sedang asyik belajar di dalam kamarmu, tiba-tiba kamu mendengar suara berisik yang sangat keras yang disebabkan oleh adik kamu yang lagi asyik bermain alat musik di kamarnya. Ketika ditegur, adikmu tetap melanjutkan memainkan alat musik dengan keras. Akhirnya muncullah konflik antara kamu dan adikmu. Ini merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan individu. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya konflik adalah karena adanya perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap individu dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkungan kelompok masyarakat yang sama pun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perbedaan kebudayaan. Karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Apabila tidak terdapat rasa saling pengertian dan menghormati perbedaan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari etnis A yang memiliki kebudayaan A pindah ke wilayah B dengan kebudayaan B. Jika orang tersebut tetap membawa kebudayaan asalnya dengan konservatif, tentu saja ia tidak akan diterima dengan baik di wilayah barunya. Dengan kata lain, meskipun orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat, alangkah lebih baiknya jika tetap melakukan penyesuaian terhadap kebudayaan tempat tinggalnya yang baru. Inilah contoh faktor penyebab terjadinya konflik dari segi perbedaan kebudayaan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang ketiga adalah karena adanya perbedaan kepentingan. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.
Konflik akibat perbedaan kepentingan dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu. Misalnya, konflik yang terjadi akibat kepentingan partai A dengan partai B. Contoh lainnya adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pihak yang membangun jalan tol. Ini merupakan contoh dari konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan yang berbeda. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang keempat adalah perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Bahkan, akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap akan mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Sebenarnya perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Namun, jika terjadi secara cepat, akan menyebabkan gejolak sosial karena adanya ketidaksiapan dan keterkejutan masyarakat, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sebagai contoh, perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat adalah kenaikan BBM. Kenaikan BBM termasuk perubahan yang begitu cepat, karena masyarakat banyak yang kurang siap dan kemudian menimbulkan aksi penolakan terhadap perubahan tersebut, yang akhirnya menimbulkan konflik yang terjadi di masyarakat. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat. Yang pertama, karena faktor perbedaan individu. Yang kedua, karena faktor perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, karena faktor perbedaan kepentingan. Sedangkan yang keempat adalah karena faktor perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat. Selanjutnya, tugas daring kalian terkhusus untuk kelas 8 MTS 9 Kampar adalah: yang pertama, jelaskan pengertian konflik menurut pendapat Hendro Puspito. Sedangkan yang kedua adalah, buatlah contoh lain dari konflik karena adanya perbedaan individu dan perbedaan kepentingan yang pernah kamu temukan di sekitar lingkunganmu. Tuliskan jawabanmu di buku latihan dan kumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.